jungle.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Rekan-rekan imam, para suster, bruder, frater, anggota OCDS, ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari yang sangat istimewa ini, kita merayakan beberapa peristiwa penting di dalam ziarah kehidupan kita sebagai umat beriman. Yang pertama, hari ini adalah Hari Raya Santo Yosef. Santo Yosef terkenal sebagai pribadi yang memiliki kualitas hidup yang jauh berbeda dengan orang kebanyakan. Dia adalah pribadi yang dalam diamnya memiliki kepekaan untuk mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah. Peristiwa kedua, kita juga merayakan peringatan arwah untuk Opa Aloysius Dini. Beliau dipanggil beberapa hari yang lalu. Pantaslah kita merayakannya bertepatan dengan Hari Raya Santo Yosef. Opa Aloysius Dini, sebelum dia mengakhiri masa hidupnya, dia pernah menyanyikan sebuah lagu dalam bahasa Spanyol itu berjudul Corazon Espinado. Saya tidak tahu artinya apa itu. Mungkin hati yang berdarah-darah atau hati yang berluka, tidak tahu. Benar kan? Hati yang berdarah. Itu dia nyanyi. Rupanya dia mau mengingatkan kepada para Karmelit itu supaya memiliki hati untuk gereja, hati untuk ordo, dan juga hati untuk umat Allah. Jadi hati yang berdarah akan membawa kegembiraan, sukacita bagi semua orang. Kita sepakat, ya toh? Lalu yang ketiga, hari ini juga para pastor merayakan hari ulang tahun hidup membiara. Mulai dari yang 25 tahun hidup membiara yang dirayakan oleh Pater Luis dan Pater Abdul, lalu diikuti oleh junior-junior yang lain. Pater Kosmas bilang saya sudah 20 tahun, lalu yang lain bilang 19 tahun, 18 tahun, 17 tahun dan sebagainya. Jadi kita bersatu hati untuk mendoakan saudara-saudari kita, saudara kita yang merayakan hari ulang tahun hidup membiaranya. Jadi ini 3 peristiwa penting yang kita peringati pada malam hari ini. Dan juga yang terakhir itu pelindung komisariat Santo Yosef, juga pelindung rumah biara ini di bawah pimpinan Pater Jacob, juga Paroki Lindi Wacu, ada Pater Albert Jawa dari Sumba. Jadi kita, Paroki Santo Yosef, Pater Remi juga. Jadi kita berdoa untuk beliau-beliau ini yang dipercayakan oleh Ordo untuk memberi diri, memberi hati bagi gereja dan Ordo. Marilah kita di awal perayaan Ekaristi ini kita mempersembahkan seluruh ziarah hidup kita
ke dalam bimbingan Tuhan, dan kita boleh berjalan bersama dengan Santo Yosef dan menimba segala kualitas hidup yang dimiliki oleh Santo Yosef untuk dijadikan sebagai bagian dari perjalanan hidup kita di dunia ini. Saudara-saudari, mari kita menyiapkan hati untuk perayaan kudus ini dengan terlebih dahulu dengan segala kerendahan hati, mohon belas kasih dan pengampunan dari Tuhan atas segala salah dan dosa-dosa kita. Kita hening sejenak. Kita nyatakan sesal dan tobat hati kita dalam nyanyian Tuhan kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam nyanyian kemuliaan. Kemuliaan kepada Allah di surga, di bumi orang yang mengundang kepadanya. Kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus Putra yang tunggal, Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Hanya Engkaulah Tuhan, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau telah menyerahkan awal misteri keselamatan kepada Santo Yosef untuk dijaganya dengan setia. Kami mohon, semoga berkat doanya gereja-Mu selalu membantu mewujudkan karya penyelamatan-Mu itu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertata bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada suatu malam,
datanglah firman Tuhan kepada Natan. Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan. Apabila umurmu sudah genap, dan engkau telah mendapat istirahat bersama nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku, takhtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Anak cucunya akan lestari untuk selama-lamanya. Anak cucunya akan lestari untuk Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Anak cucunya akan lestari untuk Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Untuk selama-lamanya aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia, dan perjanjianku dengannya akan ku pegang teguh. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, bukan karena hukum Taurat, Abraham dan keturunannya diberi janji bahwa mereka akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran atas dasar iman. Kebenaran yang berdasarkan iman itu merupakan kasih karunia belaka. Maka janji kepada Abraham itu berlaku bagi semua keturunannya, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab di hadapan Allah, Abraham adalah bapa kita semua, seperti ada tertulis,
Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Kepada Allah itulah Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang dengan firman-Nya menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, Abraham toh berharap dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, sebab Allah telah berfirman kepadanya, begitu banyaklah nanti keturunanmu. Dan hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Berbahagialah orang yang diam di rumahmu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazimnya pada hari raya itu. Selesai hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa Yesus ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu baru mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan. Karena tidak menemukan Dia, kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan Yesus dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasan dan segala jawab yang diberikannya. Ketika Maria dan Yusuf melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?
tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu Yesus pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Para pastor, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, frater, bruder, rekan-rekan muda, selamat malam semuanya. Saya dan teman saya hari ini, Pater Abdul, kami merayakan pesta perak hidup membiara. Lalu banyak teman-teman komentar di grup itu, dan juga ada yang kirim pesan, sudah tua ya. Tapi memang kelihatan, mereka bilang, karena rambutnya. Saudara-saudari, hari ini seperti Pater Uris dalam introduksi awal tadi, kita memiliki perayaan, ya, memiliki 3 perayaan penting, ya. Dan saya menempatkan diri sebagai orang yang paling berbahagia. Berbahagia karena perbuatan besar Tuhan di dalam hidup saya, di dalam panggilan, di dalam imamat. Saya melihat beberapa tokoh yang ditampilkan dalam bacaan-bacaan suci hari ini. Lebih-lebih Santo Yosef. Ya, Santo Yosef sangat akrab dengan Karmel, ya. Sejak pendiriannya di Avila oleh Santa Teresa dari Avila, Santo Yosef selalu dilibatkan, ya. Menurut cerita Pater Albert, dari 24 biara yang didirikan oleh Teresa Avila, ada 6 biara yang diabdikan khusus dengan nama Santo Yosef. Termasuk biara pertama, OCD pertama yang didirikan oleh Teresa, itu namanya Santo Yosef. Maka memang pribadi Santo Yosef ini tentu tidak asing bagi kita orang Karmel. Santo Yosef, ya, dalam perkembangan sejarah gereja juga banyak sekali, ya, para teolog, para pemimpin gereja, para paus menulis, ya, surat-surat khusus atau karya-karya khusus yang merenung, ya, yang menulis secara mendalam pengalaman pribadi mereka tentang Santo Yosef, ya. Seperti Paus Fransiskus dalam Patris Cordisnya itu juga omong tentang Santo Yosef, panjang lebar omong tentang Santo Yosef, dan juga orang-orang penting lain dalam gereja. Dalam bacaan pertama kita mendengar, ya, bagaimana penulis menceritakan tentang Salomo, ya, Salomo putra Raja Daud yang menjadi ahli waris Israel. Dia dalam hidupnya itu begitu setia kepada Tuhan, ya, membangun rumah Tuhan. Ketika Daud merencanakan untuk membangun rumah Tuhan, Tuhan lalu, ya, seolah-olah melarang dia, karena saya sudah menetapkan putramu untuk membangun rumahku. Dan dalam kisah Salomo
Dia begitu setia. Ya. Dia begitu setia. Dan dalam bacaan kedua, Santo Paulus juga menegaskan soal kesetiaan Abraham. Abraham waktu dia hidup belum ada Taurat, ya. Taurat menjadi dasar, menjadi rujukan orang Israel dalam beriman. Dan Paulus memuji Abraham karena walaupun tanpa Taurat, dia begitu setia kepada Tuhan, begitu mengimani Tuhan. Dia mendasarkan kepercayaannya itu kepada Tuhan hanya karena iman pribadinya. Ya. Jadi inilah tokoh-tokoh yang bagi saya pribadi menjadi rujukan apa artinya kesetiaan kepada Tuhan. Ya. Kesetiaan kepada Tuhan. Dan juga upah dini, ya, upah dini yang kita kenangkan, yang kita doakan pada malam ini, juga bagi saya pribadi bisa menjadi suri teladan, bisa menjadi contoh apa artinya kesetiaan kepada Tuhan, apa artinya setia kepada Tuhan. Ya, kita tahu, kita dengar dari kemarin, beliau tahun ini pada bulan Mei nanti akan merayakan 50 tahun imamatnya. Ya, itu saja. Kita bisa memastikan upah begitu setia kepada Tuhan. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah tokoh-tokoh yang bagi saya pribadi, saya renungkan secara mendalam untuk saya menjadi rujukan, untuk saya belajar, untuk setia kepada Tuhan dalam jalan panggilan hidup membiara. Ya. Kalau mau lihat ke belakang, dulu tahun 1996, ketika kami masuk aspiran, kami berjumlah 23 orang. Termasuk saudara saya di belakang, Om Gusti Reo. Ada 23 orang. Ya. Dalam perjalanan sampai dengan tabisan imam, kami tersisa hanya 2 orang. Saya dan Pater Abdul. Ya. Tentu kami tidak merasa diri kami yang terbaik. Ya. Karena dalam Injil Matius, ketika Yesus memanggil Lewi, dia mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa. Maka yang tersisa ini adalah orang-orang berdosa. Saya dan Pater Abdul itu adalah orang berdosa, sehingga dipanggil oleh Tuhan. Dan bagi saya, ya, tentu menjalani masa formasi dan juga menjajaki panggilan hidup membiara selama 25 tahun ini, tentu tidak mulus-mulus saja. Ya. Banyak sekali krisis, ya, krisis seperti yang dialami oleh Maria dan Yosef, kehilangan Tuhan, sehingga panik. Ya. Kita dengar dalam Injil Lukas tadi, keduanya panik karena kehilangan Tuhan Yesus. Lalu mereka harus pergi kembali dari Nazaret ke Yerusalem untuk mencari Tuhan. Ya, kurang lebih situasi seperti itu sering dan kerap sekali kami alami. Ya, saya dan teman-teman mengalami bagaimana kehilangan Tuhan. Dan tentu saja seperti keluarga kudus tadi, ketika mereka kehilangan Tuhan, mereka tidak diam. Mereka berusaha, mereka berjuang untuk kembali menjumpai Tuhan. Dan inilah gambaran kehidupan kami. Ketika krisis, tentu kami tidak diam. Kalau kami tidak diam, ya pasti hilang terus. Tuhan pasti tidak hilang, hanya kami yang hilang. Tetapi seperti Maria dan Yusuf, ketika kehilangan Tuhan, mereka sungguh sadar. Mereka panik. Mereka tidak tenang dan harus kembali pergi mencari Tuhan. Saya pikir inilah gambaran yang ideal sekali
bagi kami yang menjalani hidup membiara ini. Ketika kehilangan Tuhan, jangan diam-diam, jangan hilang terus, tapi berusaha untuk kembali ke Yerusalem, untuk mencari Tuhan. Dalam doa, dalam ekaristi, dalam persaudaraan di komunitas. Dan tentu saja tidak hanya kami, Bapak Mama juga harus belajar dari Santo Yosef dan keluarga kudus. Ya, ketika kehilangan Tuhan, harus berusaha untuk mencari kembali Tuhan. Dan ketika kita dalam perjuangan kita mencari Tuhan, tentu Tuhan akan dengan senang, dengan rindu, ya, menjumpai kita kembali. Seperti keluarga kudus, saya dan teman-teman sekalian yang menapaki hidup membiara, kita berusaha untuk selalu melibatkan Tuhan di dalam hidup, bahkan tidak boleh melepas Tuhan. Kita harus seperti Santo Kristoforus mengatakan, kita harus memikul terus Tuhan setiap saat, sehingga tidak kehilangan Tuhan. Dan kalaupun mungkin krisis dan terkesan kita kehilangan Tuhan, maka kita cepat-cepat untuk mencarinya, seperti yang dibuat oleh keluarga kudus Yosef dan Maria. Saya pikir ketika kita menemukan kembali Tuhan, kita akan aman, kita akan terus-menerus setia seperti Abraham, seperti Salomo, dan lebih-lebih seperti keluarga kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kita. Aku percaya Yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan bawah dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, ya bangkit dari antara orang mati. Siakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, hidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudara, Santo Yusuf telah dipilih oleh Allah menjadi bapa pengasuh Yesus Kristus putranya, serta diangkat menjadi pelindung agung gereja. Maka marilah kita panjatkan doa-doa kepada Bapa di surga. Bagi gereja kudus, ya Bapa, berkatilah dan lindungilah gereja dan para pemimpinnya, Sri Paus, Bapak Uskup, para imam dan diakon. Semoga berkat doa Santo Yusuf pelindung gereja, mereka semua setia dan tekun melaksanakan tugas pelayanan bagi seluruh umat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi masa depan bangsa kami, ya Bapa, berkatilah dan tuntunlah bangsa kami agar semakin tekun mengusahakan kerukunan dan sikap saling menghormati satu sama lain dengan tulus dan ikhlas. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi karyawan-karyawati, ya Bapa, berkatilah para karyawan-karyawati berkat doa Santo Yusuf pelindungnya, agar mereka Kau lindungi dalam melaksanakan tugas pekerjaan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kami,
kaum beriman yang berada dalam sakratul maut. Ya Bapa, utuslah Bapa Yusuf mendampingi saudara-saudara kami yang berada dalam sakratul maut, agar mereka tetap setia kepada Kristus sampai akhir hidup mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang maha baik, ke dalam tangan-Mu kami serahkan hamba-Mu, saudara kekasih kami Pastor Aloysius Dini, yang telah menghadap hadirat-Mu 6 hari yang lalu. Tuhan, kami percaya akan kasih dan kerahiman-Mu. Ampunilah segala salah dan dosanya, dan perkenankanlah dia menikmati sukacita surgawi. Kami juga mendoakan hamba-hamba-Mu, anggota keluarga kami, umat paroki ini, Bapak Leomeo, Bapak Niko Wio, dan Saudari Maria Mao yang menghadap hadirat-Mu di hari-hari ini. Semoga Engkau ya Tuhan membuka gerbang surga bagi mereka dan memperkenankan mereka menikmati kebahagiaan abadi. Dan semoga Engkau memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Pengasih, Santo Yusuf telah Kau pilih untuk martabat leluhur. Berilah kiranya berkat doa pengantaranya apa yang tidak dapat kami peroleh dengan kemampuan kami sendiri, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semesta sudah pengurangan kami di roti yang kami persembahkan padamu, hasil bumi dan usaha sampai kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah selama-lamanya. Semesta sudah pengurangan kami di mana kami persembahkan padamu, hasil dari pohon anggur dan usaha sampai kami akan menjadi minuman rohani. Pujilah selama-lamanya. Tuhan tulus membuka kami, terima kami, dan semoga persembahan kami siapkan ini berkenan kepada-Mu.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kesetiaan, dengan tulus dan penuh kasih Santo Yusuf melayani putra tunggalmu yang lahir dari perawan Maria. Semoga dengan hati yang murni, kami pun layak melayani altar-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami lakukan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Pada hari raya Santo Yosef ini, pantaslah kami mengagungkan dan memuliakan serta memuji Engkau dengan puji-pujian. Sebab dialah pria yang benar, yang Engkau berikan sebagai mempelai untuk perawan Bunda Allah. Dialah hamba yang setia dan bijaksana, yang Engkau tetapkan untuk keluargamu, agar sebagai Bapak dan pengasuh yang melindungi putra tunggalmu, yang dikandung oleh naungan Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaraannya para malaikat memuji keagunganmu, para penguasa menyembah, para perkasa gemetar, surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia, bersama-sama bersorak-sorai memuji Dikau. Maka perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka, dan sambil bersujud kami bernyanyi. Sekali lagi kita bersyukur kepada Tuhan untuk berkat-Nya, lebih-lebih berkat kesetiaan dalam panggilan bagi kami yang merayakan hari ini. Dan juga kita mendoakan anak Ivania Banera Imu yang sedang sakit. Kita mohon berkat Tuhan untuk menyembuhkan dia dan juga mengaruniakan rahmat kesabaran bagi orang tua dan keluarga yang mendampinginya. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan penjuran Roh-Mu,
agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil menangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu, dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan administrator kami Romo Yosef serta semua rohaniwan. Kami bersyukur dan mendoakan juga Bapak-Bapak yang berpesta pelindung hari ini, Santo Yosef. Hadir di sini Bapak Yosef Redo. Dan juga bersyukur bersama para imam kami, khususnya Pater Luis dan Pater Abdul yang merayakan perak hidup membiara mereka hari ini. Ingatlah akan hamba-Mu, saudara kekasih kami, Pastor Aloysius Deni, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal yang harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku Kutinggalkan bagimu, damai-Ku Kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa-dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Dan semoga damai Tuhan bersamamu. Kita berikan salam damai Tuhan satu sama lain, damai Kristus. Lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia dan dosa-dosa kita. Maka berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah berdoa. Allah Bapa sumber sukacita, dengan santapan suci di altar ini, Engkau telah memuaskan keluargamu yang bersukacita pada hari raya Santo Yusuf. Kami mohon lindungilah kami selalu, sampai kami Kau persatukan dalam keluarga kudus-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Baik, para saudara-saudari, di akhir perayaan ini, atas nama saudara saya Pater Abdul yang merayakan 25 tahun atau perak hidup membiarah kami pada hari ini, dan juga saudara-saudara yang lain yang merayakannya, mengucapkan puji syukur kepada Tuhan dan terima kasih untuk doa-doa dari para saudara sekalian, Pater Komisaris, Pater Oris, Pater Remi, dan teman-teman sekalian yang mendoakan kami secara khusus pada hari ini, juga para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, Bapak Mama OCDS. Kami sungguh merasakan bahwa hari ini adalah hari bahagia, hari yang penuh syukur bagi kami. Yang kedua, saya juga atas nama pribadi, atas nama Terdul juga mendoakan secara khusus bagi para suster PPYK, ya, saudari kami yang saya tahu ya selalu mendoakan dan mendukung kami, ya, Bapak Mama OCDS yang selalu bersama-sama dengan kami menapaki panggilan hidup sebagai Karmelit. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada DPP Santo Yosef yang sejak awal, ya, ketika mendengar Opah sudah dipanggil Tuhan, DPP, walaupun waktu itu Pater Remi belum ada di tempat, tapi Pater Hans, Pater Yonis, dan DPP spontan, ya, datang ke biara dan membicarakan berbagai persiapan. Dan hari ini sebagai, ya, bukan hari terakhir, ya, tapi dalam perayaan kudus ini, ya, akhirnya kami sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak untuk DPP Santo Yosef yang begitu memperhatikan OCD, ya, dalam segala kebutuhan, dalam segala situasi. Terima kasih khusus bagi Om Nano, Om Tian, dan kru yang menjadi, ya, kata Suster Teres hari ini, malaikat-malaikat tak bersayap yang memungkinkan perayaan kita sejak awal, yaitu dibuat dalam bentuk live streaming. Dan Om Nano dan Om Tian dan teman-teman di belakang, ya, Komsos Sanjos, ya, memungkinkan semuanya berjalan dengan baik sampai saat ini. Terima kasih Om Nano, Om Tian, dan teman-teman sekalian, Om Iko juga, Om Tion, listrik, sound system, Om Adi, dan semua, ya, yang memungkinkan acara kita sejak hari pertama sampai malam ini tentu saja berjalan dengan baik. Tidak ada kendala, tidak ada kemacetan yang berarti. Terima kasih untuk Kor Eufania. Terima kasih untuk Kor Eufania yang juga, ya, beberapa perayaan mengiringi perayaan kita dengan lagu-lagunya yang begitu indah. Kita tepuk tangan untuk mereka. Terima kasih untuk para suster PPYK, FMM, Alma, yang juga, ya, dengan caranya
telah memperindah ya, mempercantik dengan dekorasi yang baik ya. Terima kasih untuk mama-mama di dapur ya, mama-mama, bapak mama tetangga biara, bapak mama OCDS yang juga sejak hari pertama sampai malam ini standby di dapur, tidak pulang rumah. Terima kasih untuk perhatiannya, untuk kerja kerasnya. Ya, akhirnya saya mengucapkan terima kasih banyak untuk semua pihak ya yang mungkin tidak sempat disebut namanya pada kesempatan ini maupun kesempatan yang kemarin. Saya mengucapkan terima kasih banyak, kami mengucapkan terima kasih banyak untuk semua perhatian, semua kerjasama, semua bantuan, baik langsung maupun tidak langsung. Dan undangan dari Pater Yakob dan ya, komunitas biara mengundang kita semua, panitia tentu saja mengundang kita agar setelah perayaan ini kita sharing-sharing sambil makan malam di samping kapela ini. Pikir ini saja, terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah mendoakan kami pada hari ini. Terima kasih banyak juga untuk Opa Alodini yang dari surga pasti dia mendoakan. Kami tahu dia dan Pater Kosmas itu menjadi orang yang pertama dalam menyapa ketika ada ulang tahun, ada ulang kaul di grup kami para pastor. Ya, saya yakin hari ini Pater Kosmas dari dunia, dia dari surga. Ya, terima kasih para frater, bruder, bapak mama, saudara-saudari, lebih-lebih untuk kehadiran kita pada kesempatan berahmat ini. Sebagai itu saja, mari kita berdiri, kita menutup perayaan kita dengan berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, hidup dan karyamu, semua intensi yang kita persembahkan dan orang-orang kita doakan secara khusus dalam perayaan kita malam ini, keselamatan jiwa Opa Alodini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah, misa sudah selesai.